Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis data statistik kelas RC. Di sini kami akan mempresentasikan analisis kontribusi daerah di Provinsi Jawa Barat terhadap hasil panen padi yang dihasilkan sejak tahun 2013 hingga 2020 menggunakan metode uji ANOVA. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Kami berasal dari kelompok 10. Yang pertama, Erikson Chandra Siombing, NIM 1214526. Kemudian Silvina Rizky Nur Aulia 1214589. Kemudian Muhammad Haidar Hawari 1204594. Kemudian Putri Doroto Sophia 121450116. Ima Alifa Izati Zalfa 121450140. Pendahuluan. Berdasarkan data dari Badan Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, bahwa kualitas hidup manusia mengalami peningkatan dengan ditandai adanya peningkatan pada indeks pembangunan manusia pada tahun 2020 menjadi 72,09 atau meningkat sebanyak 0,06. Jika kita bandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 72,03, Provinsi Jawa Barat sendiri menempati urutan pertama sebagai provinsi yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia dengan total mencapai 48.274.162 jiwa pada tahun 2020. Akan tetapi, meskipun terdapat peningkatan dari jumlah penduduk, tidak menyebabkan profesi petani sebagai salah satu profesi mata pencarian yang terlupakan, tetapi seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan hidup, contohnya bahan pokok pangan, juga ikut bertambah. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, menurut data Badan Statistik Provinsi Jawa Barat, terdapat 36,143 hektar luas lahan yang tersedia di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat juga menempati urutan ketiga sebagai provinsi penghasil padi terbanyak, yaitu sebesar 9.354.369 ton, dan juga beras sebesar 5.374.153 ton pada tahun 2021. Meninjau dari meningkatnya jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang semakin tahun semakin meningkat, dan juga dengan provinsi tiga terbesar sebagai penghasil padi dan beras terbanyak, menyebabkan sebuah gagasan untuk melakukan analisis kontribusi hasil lahan dari 6 kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat terhadap peningkatan hasil panen terhitung sejak 2013 hingga 2020. Keenam kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian tujuannya untuk memberikan informasi mengenai daerah di Jawa Barat yang paling memberikan kontribusi terhadap peningkatan hasil lahan. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau rasio. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau rasio. Kemudian masuk ke asumsi ANOVA. Adapun asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varian adalah 1. Kenormalan. Distribusi data harus normal agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. 2. Kesamaan variasi. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi sangat diperlukan. 3. Pengamat bebas. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Selanjutnya yaitu kriteria ANOVA. ANOVA lebih akurat digunakan untuk sejumlah sampel yang sama pada setiap kelompoknya. Misalnya masing-masing variabel setiap kelompok, jumlah sampelnya atau respondennya sama-sama 250 orang. ANOVA dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria, yaitu 1. Klasifikasi satu arah, one way ANOVA.
ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. 2. Klasifikasi dua arah, two-way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. 3. Klasifikasi banyak arah atau MANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Prosedur uji hipotetis ANOVA satu arah. 1. Menentukan hipotetis H0 dan HI, menentukan tingkat signifikan. Yang ketiga, tentukan derajat kebebasan atau DF, menentukan kuadrat tengah perlakuan total dan galat. Yang kelima, ada analisis dan menentukan F hitung dan F tabel. Yang keenam, menentukan daerah kritis, menentukan kriteria pengujian. 8. Keputusan. 9. Pasca ANOVA jika ada. 10. Kesimpulan. Rumus hipotesis H0 dan HI. HO dibagi mu1 sama dengan mu2 sama dengan titik-titik sama dengan mu n, yaitu artinya semua rata-rata atau mean populasi adalah sama, tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. HI dibagi tidak semua mu i sama, di mana i sama dengan 1, 2, dan sampai k, yaitu artinya minimal satu rata-rata populasi berbeda, yang lainnya sama. Ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel respon. Tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. Kemudian rumus. Keterangan K sama dengan banyaknya kelompok, T sama dengan total X masing-masing kelompok, N jumlah sampel masing-masing kelompok, dan N besar jumlah sampel keseluruhan. Kemudian derajat kebebasan atau DF. DF JKP sama dengan K kurang 1, DF JKT sama dengan N dikurang 1, DF JKG sama dengan N dikurang K. Selanjutnya kuadrat tengah perlakuan total dan galat. Rumusnya KTP sama dengan JKP dibagi DF JKP, kemudian KTG sama dengan JKG dibagi DF JKG. Untuk menghitung F hitung dapat dihitung dengan rumus kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Rumus daerah kritis, H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F alfa. Rumus kriteria pengujian di mana untuk menentukan H0 atau H1 atau HA diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah bila F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Analisis kontribusi daerah di Provinsi Jawa Barat terhadap hasil panen padi yang dihasilkan sejak tahun 2013 hingga 2020 dengan menggunakan metode uji ANOVA. Di sini saya menggunakan alat bantu yaitu SPSS. Hal yang harus kita lakukan pertama adalah di sini kita ngebuat datanya dulu dengan variabelnya itu variabel view. Nah, sini X itu dia tuh sebagai kabupaten dan Y ini sebagai panen. Dengan value-nya yaitu kita lihat pemisalannya, di mana 1 itu Bogor, 2 Sukabumi, 3 Cianjur, 4 Bandung, 5 Garut, dan 6 Tasikmalaya. Selanjutnya kita ke data view. Di sini kita, nah tadi kan X-nya sudah kita buat ya, X itu kabupaten, Y ini merupakan hasil panen. Lalu kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Terus ini kita lihat. Nah, di sini itu kabupaten X ini dia tuh sebagai vector list, dependent listnya tuh panen. Terus kita klik plots. Jangan lupa normality plotnya kita checklist, kita klik continue, klik OK. Nah, kita lagi running. Nah, di sini kita udah bisa ngelihat ya teman-teman. Hasil atau outputan dari SPSS. Nah, di sini tuh isinya case processing summary seperti biasa. Di sini ada descriptive text, deskriptif yang berisi mean dari Bogor, terus ada statistiknya berapa, standar errornya berapa, median, standar deviasi, variansi. Setiap kabupaten tuh ada teman-temannya, ada Bogor, Sukabumi,
Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya. Nah, di sini ada tes normality. Nah, di mana kita bisa lihat teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, konsep dasar uji normalitas Shapiro-Wilk itu adalah bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian itu berdistribusi normal atau tidak gitu. Sebab dalam statistik parametrik, distribusi data yang normal adalah suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Uji ini dilakukan sebagai syarat dalam uji independen sampel test, uji paired, dan sampel t-test, dan uji ANOVA. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman. Di sini diketahui bahwa pada Kabupaten Bogor signifikansinya itu 0,038, dimana berarti artinya dia tuh lebih besar ya teman-teman, sehingga kita bisa simpulkan bahwa data ini berdistribusi dengan normal karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Teman-teman. Nah, ini 0,3 berarti dia distribusi normal. Kalau yang ini berdistribusinya tidak normal ya, karena signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Yang ini berdistribusi normal, tidak berdistribusi normal, dan tidak berdistribusi normal. Oke, selanjutnya tapi kan tadi kita uji pakai Shapiro-Wilk ya teman-teman. Kalau misalnya kita uji pakai Kolmogorov-Smirnov, di sini hampir semuanya gitu ya menunjukkan bahwa data tersebut ini merupakan berdistribusi normal gitu teman-teman, karena kebanyakan nilainya signifikansinya adalah lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dan juga one way ANOVA. Pertama kita klik analyze, lalu kita compare means, terus kita klik one way ANOVA. Nah, di sini kita lihat depend list-nya itu panen dan vektornya itu sebagai kabupaten itu sebagai vektor. Kita klik postcode, terus kita klik 2K. Kita juga bisa pilih LSD, tapi saya bakal ngetes pakai 2K aja. Terus kita klik continue. Oke, sekarang kita bakal lihat. Silakan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat. Sini kita bisa lihat teman-teman bahwa rata-rata tertinggi penghasil lahan itu dipegang oleh Sukabumi dan juga wilayah Cianjur teman-teman, di mana Cianjur ini rata-ratanya itu adalah sebesar 155 sekian dan juga Sukabumi itu 140. Coba ya kita cek sebentar teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, kalau misalnya Cianjur ini dia tuh rata-ratanya sebesar 155,94,57, menempati posisi pertama sebagai hasil panen terbanyak gitu ya teman-teman.
Dan yang kedua adalah Sukabumi, yaitu sebesar 140.189,125 sekian. Selanjutnya, tes homogeneity gitu, varians gimana. Sini kita bisa lihat teman-teman, kalau kita untuk tes homogenitas, ada teman-teman agak lama. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, kalau misalnya nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, itu dapat disimpulkan bahwa varian dari keenam kelompok hasil panen ini tuh sama atau homogen itu, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA itu terpenuhi. Dan sini kita lihat teman-teman bahwa signifikansinya ini tuh semuanya di atas 0,05 teman-teman, mulai dari yang panen based on mean, median, sebenarnya itu beras di atas dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa homogenitas dari uji one way ANOVA ini terpenuhi. Selanjutnya, kita bisa lihat dari uji ANOVA teman-teman. Sebentar. Sini kita bisa lihat teman-teman, signifikansinya itu 0,04 ya dari ANOVA-nya ini. Nah, karena nilai signifikansinya ini tuh lebih kecil daripada 0,05, maka rata-ratanya berbeda berdasarkan output ANOVA yang kita hasilkan ini, yaitu sebesar 0,04 nilai signifikansinya. Maka diketahui bahwa 0,04 ini tuh lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata ke-6 dari hasil panen di Provinsi Jawa Barat ini adalah berbeda secara signifikan teman-teman. Jadi di sini kita akan uji HSD ya teman-teman, di mana pengujian Turki HSD ini adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata dari hasilan itu signifikan dalam jumlah analisis varian gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya di sini adalah misalkan signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05 teman-teman, maka dapat disimpulkan bahwa hasil lahan dari kedua kabupaten itu adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata dari hasil lahan itu secara deskriptif antara kedua lahan itu tuh adalah tidak signifikan teman-teman. Dimana kita bisa lihat di sini contohnya, yaitu contohnya kita bisa lihat contoh Bogor Bandung ya teman-teman, karena kan nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05 kan teman-teman, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil lahan dari Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Bandung ini tuh sama, sehingga perbedaan rata-rata hasil lahan secara deskriptif antara kedua kabupaten tersebut adalah tidak signifikan. Begitupun dengan Bogor Garut dan juga Bogor Tasikmalaya. Berbeda dengan Bogor Cianjur, yaitu di mana nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil lahan dari kedua kabupaten itu tidak sama, sehingga perbedaan rata-rata hasil lahan itu secara deskriptif antara kedua kabupaten tersebut itu adalah signifikan teman-teman. Begitupun dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Jadi jika signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa multiple comparison-nya itu sama teman-teman. Dan juga dia rata-rata itu tidak signifikan. Tetapi kalau misalnya signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa
multiple comparison-nya itu adalah tidak sama dan juga terdapat perbedaan rata-rata secara signifikan. Analisis kontribusi daerah di Provinsi Jawa Barat terhadap hasil panen padi yang dihasilkan sejak tahun 2013 hingga 2020 menggunakan metode uji ANOVA. Pendahuluan ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi bukan ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal, sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau rasio. Objektif tujuan dari analisis ini supaya dapat memberikan informasi mengenai daerah di Jawa Barat yang paling memberikan kontribusi terhadap peningkatan hasil lahan. Digunakan metode analisis ANOVA one way atau ANOVA satu arah. Keuntungannya dari analisis ini kita dapat mengetahui perbedaan rata-rata hasil panen pada keenam daerah di Jawa Barat. Dapat mengetahui keenam daerah di Jawa Barat tersebut apakah memberikan kontribusi yang sama terhadap peningkatan hasil panen, dan dapat mengetahui data yang digunakan untuk analisis merupakan distribusi nominal atau bukan. Kemudian dapat mengetahui keragaman dari setiap kelompok. Selanjutnya analisis. Meninjau dari meningkatnya jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang semakin tahun semakin meningkat dan juga dengan provinsi 3 terbesar sebagai penghasil padi dan beras terbanyak menyebabkan sebuah gagasan untuk melakukan analisis kontribusi hasil lahan dari 6 kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat terhadap peningkatan hasil panen terhitung sejak 2013 hingga 2020. Apakah sama atau tidak? Silakan dilihat pada gambar. Kemudian kesimpulan, analisis uji ANOVA menggunakan taraf signifikan sebesar 5%. Dari semua uji yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terima HO yaitu semua rata-rata hasil panen setiap daerah di Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi dalam meningkatkan hasil panen dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur menempati posisi teratas sebagai kabupaten yang paling berkontribusi.